Dengan belakang di bawah. Buka itu buka. Mana? Alasan orang tua beri. Enggak, ini karena tapi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. sehat, Pak. Ya. Gimana kelompok 2 sudah siap presentasi ini? Kelompok 2? Jika sudah siap, langsung aja silahkan ya untuk presentasinya. Kelompok 2. Ini nggak apa ya?
Gimana teman-teman? Kelompok 2 sudah siap? Zoom. Balik bodoh. Aku tahu. Tapi jangan juga bilang bacot. Kan bercanda. Let's zoom. Ih, basah. Sudah hadir kelompok 2? Ini aja baru
Ini belum on cam kan? Halo. Assalamualaikum. Itu Udah nggak sih? Udah isinya. Fokus gak kameramu? Assalamualaikum. lihatnya Kau geser. Presentasi nggak? Pak Mirza so asik. Presentasi. videonya di sini gimana? Ini share screen terus buka YouTube. Ya, nggak apa-apa. Ini dan teman-teman nggak ada yang wih ini pakaian putih ya pamit terus ini gimana ini mana Dewek. ada WhatsApp tadi mana TV teman-teman sabar ya guys Wih, bisa ngopi maaf sudah keluar belum ya hasilnya itu kan masih off gitu halo ya mau kamu pamit ya Umir ini mandi yang mandi kamu belum mandi makanya satu mau cek belum Oh ya, aku tapi nanti ada Zoom ya jam 7. jangan lupa ngopi teman-teman Serius ini tuh asli tuh Mas katanya. tapi Yang di coba kenapa ini mana? Ini udah. Udah. Bro. Masya Allah Wah, Monggo silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik di sini kami wabarakatuh. kelompok yang beranggotakan saya sendiri Hamid Syarfuddin sebagai moderator dengan NIM akhir 0043. Kemudian ada saya Mirza Pak. Ini dan juga ada Saya Adelia Zanafika, NIM 12. seperti ya. Pahmi dulu. halo. Ada saya Fahmi Pak. Nih 27. Nah, sudah. Saya Ufti Pak, NIM terakhir 35. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses-proses komunikasi yang akan disampaikan oleh presentator pertama yaitu Ufti Adinda. Oh, maaf sebelumnya kami akan video yang kami buat. Udah keluar kan? Kami belum share kalian. Dikasih. Pengertian komunikasi. Secara umum, komunikasi merupakan
Komunikasi merupakan bagian vital dari kehidupan manusia, hanya bernafas. Sepanjang manusia ingin hidup, maka ia perlu berkomunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di lingkungan pemukiman, atau tempat tinggal, di tempat bekerja, di sekolah, di kampus, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Kemudian komunikasi bersifat simbolis, artinya komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang yang paling umum digunakan dalam komunikasi antara manusia adalah bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat, angka-angka, atau tanda-tanda lainnya. Komunikasi juga bersifat transaksional, artinya komunikasi pada dasarnya menuntut dua tindakan, yaitu memberi dan menerima. Dua tindakan tersebut tentunya perlu dilakukan secara seimbang atau proporsional. Kemudian ada juga yang melengkapi dengan berbagai definisi komunikasi lainnya, antara lain yakni komunikasi merupakan transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya. Dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, dan grafik, dan sebagainya, tindakan atau proses transmisi itulah yang disebut komunikasi. Kemudian, setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi terdiri atas rangsangan yang diskriminatif dari sumber. Kemudian, komunikasi terjadi ketika suatu penerima sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mengaruhi perilaku penerima. Kemudian yang terakhir, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud mengubah tingkah laku mereka. Proses komunikasi. Menurut Boki dan Gillis dalam Purwanto, proses komunikasi terdiri dari 6 tahap, yaitu 1. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. 2. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. 3. Pengirim menyampaikan pesan. 4. Penerima menerima pesan. 5. Penerima menafsirkan pesan. 6. Penerima memberi. Ini menurut proses berlangsungnya komunikasi bisa digambarkan seperti yang pertama, komunikasi atau sinyal. Komunikasi. 2. Disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, fungsi pengiriman atau encoding adalah proses untuk mengubah pesan ke dalam bentuk yang dioptimalkan pesan atau data. Atau channel adalah alat yang menjadi penyampaian pesan dari komunikasi. Fungsi penerimaan atau decoding, proses memahami simbol bahasa yaitu simbol grafis atau huruf-huruf dengan cara mengasosiasikannya atau menghubungkan simbol-simbol dengan bunyi-bunyi bahasa beserta varian yang dilakukan menerima pesan dari penyampaian pesan. 6. Komunikasi atau redaction. Menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikasi. 7. Respon merupakan rangsangan atau stimulus yang timbul sebagai akibat dari perilaku komunikatif setelah menerima pesan. 8. Komunikasi memberikan umpan balik feedback atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya, apakah pesan yang dimaksud oleh si pengirim dapat dimengerti atau dipahami. Harusnya jangan dimatiin. Oke, mungkin itu secuplikan video dari kami. Kemudian kami akan melanjutkan presentasi yang akan disampaikan oleh presentator pertama yaitu Ufti Adinda. Silakan. Ayo Ufti.
Itu saya membaca. Bener, Pak. Oke, jadi komunikasi itu kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan yang disampaikan seseorang komunikator kepada komunikan. Dan komunikasi itu dapat dikatakan juga sebagai suatu proses pengoperan pesan dari individu kepada individu lain. Nah, dari individu ke suatu kelompok kecil maupun kelompok besar. Dan akan dilanjutkan oleh Mirza Kamaluddin. Kemudian komunikasi bersifat simbolis, artinya komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang. Lambang yang paling umum digunakan dalam berkomunikasi antar manusia adalah bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat, angka, atau tanda-tanda lainnya. Komunikasi bersifat transaksional, artinya komunikasi pada dasarnya menuntut dua tindakan, yaitu memberi dan menerima. Ya, dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Namanya Fahmi. Ini, Pak, orangnya. Tuh, ngopi. Proses komunikasi. Menurut Bovi dan Cil dalam Purwanto cetakan tahun 2011, proses komunikasi terdiri dari 6 tahap, yaitu 1. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. 2. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Pengirim menyampaikan pesan. Yang ketiga, yang keempat, menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Yang keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Adel. Ya, pengirim menurut Herman, komunikasi bisa digambarkan satu atau sender yang mempunyai maksud berkomunikasi. 2. Pesan sampaikan dibawa melalui suatu media dan secara langsung maupun secara tidak langsung. Fungsi pengirim adalah proses untuk mengubah otomasi untuk keperluan menyampaikan pesan atau data. Media atau saluran. Channel adalah alat yang menjadi penyampai pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang kelima, fungsi penerima, decoding. Merupakan proses memahami simbol bahasa, yaitu simbol grafis atau huruf-huruf dengan cara mengasosiasikannya atau menghubungkan simbol-simbol dengan bunyi-bunyi bahasa serta variasi-variasinya yang dilakukan penerima pesan dari penyampai pesan. Ini tuh cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf kalau ada kesalahan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Ayo. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Oke. Siapa tahu ada yang jengkel. Ayo yang mau tanya. Ayo Akila, silakan on mic. Dicatat dong.
Baik, terima kasih kepada para presentator sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat kalian mengenai gini kan dalam berkomunikasi itu pastinya ada harus terjalin komunikasi antara komunikan dan komunikator. Bagaimana jika salah satunya baik itu komunikan ataupun komunikator mengalami kayak apa sih ketidaksempurnaan fisik, bukan ketidaksempurnaan fisik, ya mengalami difabel misal atau tunanetra. Nah itu kan tunanetra tunarungu. Itu kan berarti kita berkomunikasi langsung apa sih namanya langsung interaktif ya? Ya pokoknya kita nggak bisa langsung komunikasi langsung gitu. Nah bagaimana menurut kalian cara untuk mengatasi itu agar kita bisa saling nyambung, saling apa sih namanya Han? Habis ini ketekan yuk. Nah yang kita maksud itu sama gitu. Sedangkan kita tuh nggak terlalu lancar bahasa isyarat. Nah gimana tuh cara buat azan guys? Mungkin kita berhentikan dulu karena azan. Iya. Sebentar ya. Ya, boleh kita skors dulu ya sampai azannya berhenti. Kita skors berapa? 3 menit ya. Oke, Pak. Iya, Pak.
Nanti pulihkan aja dari. Ayo, ada lagi. Oke, untuk menjawab pertanyaan Pak Akila yang bagaimana jika kita berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki difabel. Tadi kita sudah siapa lagi yang mau bertanya? Ayo kami buka. Ayo, Hana Hamidah. Arik. Ayo silakan Mas Arik, kembali dulu. Open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih udah mempersilahkan saya untuk bertanya. Di sini saya mau bertanya tentang, kan tadi komunikasi itu kayak dalam bahasa mudahnya komunikan itu menyampaikan informasi kepada suatu orang gitu. Jadi maka kalau misalkan jika komunikan menyampaikan sesuatu pesan ke orang dan orang itu tidak mengasih atau memberikan respon terhadap apa yang terhadap info tersebut, apakah itu tetap disebut dengan komunikasi? Diulangi lagi nggak Mas? Oke, saya gini. Aku sinyalnya hilang. Halo? Dengar? Ya, dengar. Misalnya aku mau nyampaikan sesuatu ke Mas Fahmi misalnya. Kalau misalkan aku nyampaikan sesuatu info, tapi Fahmi itu nggak ngasih feedback atau respon lain ke aku, apakah itu disebut dengan komunikasi juga? Oke, saya tampung. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Tadi Rauda, tangan. Silakan. Iya tadi angkat tangan, pertanyaannya sama kayak Arik. Ya udah turunin tangan aja. Ya, ada lagi yang mau mantap Roda. Mbak Ari. Mbak Ari nanya Mbak Ari. Maris pengen nanya, Mari. Ya, ada yang mau tanya lagi? Saya. Silakan. Kok sama aku namanya? Enggak apa-apa. Aku Maris. Maris, silakan Mas Maris. Bisa on cam dulu Mas Maris biar bisa dipantau. Itu udah mukaku. Itu mukaku. Ya, silakan. Oke. Pertanyaan begini. Pendapat Anda tentang komunikasi kalau ini kita kan bicara sama orang nih, tapi ini terus ini orang nih responnya kayak apa ya? Kurang ajar gitu ya. Itu macam ya kurang ajar. Itu apakah itu komunikasi yang baik apa tidak itu? Tuh, ditulis. Bisa dipahami kah? Atau ulang lagi nih? Gimana tadi kalau misalkan kita ngasih informasi terus responnya kurang, Ya. ajar itu apa? Ya sama. Informasi terus ada teman kayak ya Gitu aja. ya gitu aja. Itu apakah itu teman baik atau ya itu komunikasi yang baik apa tidak? Kalau betul iya, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak baik, Oke. apa alasannya, Cok? Oke, itu aja. Terima kasih Mas Mari. Terima kasih. Ya, itu sedikit menyinggung nggak?
Ini udah berapa? Ya, ada lagi Ada tiga. apa? Mungkin Oh. kita cukupkan sekian. Ya, kita Akan diskusikan terlebih dahulu bagaimana jawabannya nanti. Ya, ditunggu saja. Ya, sebentar ya, teman-teman. Jawabannya. Yang baliknya tadi ada Oke, kami akan tutup dari pertanyaan Kak Akila mengenai tadi bagaimana komunikasi dengan orang yang maaf difabel. Bukan begitu Mbak Akila? Iya, Mas. Oke, mungkin akan dijawab oleh Mas Fahmi. Silakan, Fahmi. Baik, sini saya akan mana infonya mana? Dan menjawab pertanyaan dari Mbak Akila. Mungkin dari menurut saya ya, menurut yang saya cari gitu kan. Berikut cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Yang pertama, sapa dan bicara secara langsung dengan kontak mata. Ini difabel maksudnya. Difabel itu yang bisa ngomong kan? Oh ya. Ya, jadi kan sama yang disabilitas itu kan nggak bisa ngomong itu, kita deketin orangnya itu. Kita dari kita itu mencoba untuk mengerti perasaan dia gitu kan, yang selaku dia itu nggak bisa ngobrol gitu kan. Kita deketin, kita lihat matanya, kita pahamin apa yang ingin dia sampaikan itu. Hindari berbicara satu arah melalui orang lain, baik melalui penerjemah atau pendamping. Terus fokus kepada penyandang disabilitas yang diajak bicara, bukan pada kondisinya. Lalu bicara dengan jelas, mudah dipahami, dan tetap santun. Bahasa tubuh yang ramah, contohnya usahakan bicara dalam posisi sejajar dan jangan sengaja membelakanginya. Terus kemudian jangan membuat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh. Kenalilah kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Misalnya disabilitas fisik membutuhkan kursi roda. Jika merasa penyandang disabilitas yang datang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menanyakan apakah dia butuh bantuan. Kemudian tanyakan bagaimana cara penyandang disabilitas ingin dibantu. Kursi roda, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu, dan lainnya. Jadi jangan menyentuh, memindahkan, atau melakukan sesuatu pada alat bantu tadi tanpa persetujuan. Tidak memberikan pertanyaan yang berulang-ulang. Ya, jadi mungkin kan bagaimanapun gitu kan, kalau misalkan ingin berkomunikasi itu usahakan dengan baik. Kita berkomunikasi itu
ingat gitu kan apa tujuan utama dari komunikasi itu apa, untuk apa, mendapatkan suatu apa ya, respon baik. Mungkin sekian dari saya, mungkin kurang jelas atau gimana? Boleh. Gimana Mbak Ikila, sudah Dikomplain. jelas atau kurang jelas? Biar tak cari lagi. Sudah cukup Mas. Terima kasih. Sama-sama. Sama. Oke, dilanjut dengan pertanyaan kedua, yaitu Mas tadi Arik ya yang nanya kedua ya. Gimana jika iya kan? Kedua Arik kan? Pertanyaan kedua, jika komunikasi tidak merespon, apakah itu termasuk ke dalam komunikasi atau bukan ya? Ya. Oke, sebentar. Adel. Ini mau jawab. Silakan yang mau jawab, Adel. Pertanyaan Mas Arik akan dijawab oleh Mirza mengenai tadi katanya udah ketemu sama Adel. Ternyata di sini yang mau dijawab dari pertanyaan Maris dulu, gimana tadi tentang komunikasi jika seorang komunikan merespon. Silakan Yuda. Ya ini gimana? Assalamualaikum, izin menjawab untuk pertanyaan saudara siapa tadi, Maris kalau nggak salah. Untuk masalah yang kita berkomunikasi akan tetapi mendapatkan respon yang tidak baik atau respon yang buruk. Jadi kalau dalam pembahasan komunikasi itu masih disebut komunikasi, akan tetapi ini bisa masuk ke kategori hambatan dalam berkomunikasi. Kemudian menanggapi seperti itu, hendaknya kita ya tetap mengusahakan agar berkomunikasi dengan baik, meskipun lawan bicara kita menanggapi dengan respon yang buruk ataupun kurang baik menurut kita. Gitu Mas Maris. Kurang jelas apa pengen dijelasin lagi? Halo? Mas Maris? Alhamdulillah sangat jelas. Terima kasih banyak atas jawaban Anda. Ya, sudah jelas ya? Oh, jelas sekali. Ya, Jelas, kalau saudara. jelas, nanti bisa japri saya jelaskan. Malas. Ya. Ya, siapa tahu dapat jawaban lebih ya. Ya, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mas Arik, mungkin kita butuh waktu Ya. lebih untuk ini menjawab sedang soal diskusi untuk pertanyaan Mas Arik ya. didiskusikan. Masih agak ribet Mas Arik. Minta waktu sebentar untuk diskusi. Yap. Your time. Yap. Oh, gobut aja grup practice. Mas belum ada. Tak lagi dulu sih. Tinggal satu. Bisa dulu juga kayak termin pertanyaan kedua. Ya, karena kan masih berdiskusi, mungkin kita akan membuka untuk sesi tanya jawab yang kedua. Ada yang mau bertanya? Ini. Ya, silakan Mbak Rauda. Halo? Halo, ya Pak. Yang penting Jadi aku mau nanya, kan Ya. komunikasi yang Ya Mbak Rauda, coba diulangi sini, sinyalnya agak ngelek-ngelek ini. Di kosnya Mbak Adel. Aduh, nampaknya. komunikasi yang efektif itu kalau ada komunikator sama komunikan. Ya. Terus pertanyaannya, apakah sarkas itu termasuk komunikasi? Karena komunikannya itu nggak jelas siapa. Oh, yang sarkas. Ya, Oh, sarkas itu. dimaksud seperti menyinggung seperti itu ya? Ya, Oh, ya. Komunikasi itu. Udah itu Mbak Rauda.
Itu Ya. saja pertanyaannya. Ya, Ya. kita tampung dulu. Hah? Ya, saya tampung dulu ya. Sarkasme. Jawabin pertanyaan tadi. Apa jawabannya? Jawabannya komunikasi, karena yang penting kan si Kita memberikan ini. Yang penting yang itunya paham, yang komunikannya paham. Jadi pertanyaan Kan ya. Pertanyaannya seperti itu deh. Kalau nggak pegang Sebentar. dimulai aja. Ini. Jika komunikasi respon masuk komunikasi. Udah. Ya, kita akan menjawab pertanyaan saudara Arik tentang ketika kita berkomunikasi akan tetapi tidak direspon. Nah, seperti ini masih termasuk komunikasi ya, karena kita memberikan informasi kepada sang penerima. Yang penting penerimanya paham, itu tidak memerlukan respon, itu sudah termasuk komunikasi. Jadi seperti itu Mas Arik. Alright. Sudah jelas atau belum? Sudah. Aman. Terus kita akan lanjut ke pertanyaan Mbak Rauda. Akan dijawab oleh Mas Hamid. Bentar, ini lagi dicari, bukan dijawab. Oh ya, sedang dicari Mas Hamid. Harap bersabar ya, Mbak Rauda. Sama ya. Sama. Itu jawabannya kita. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Rauda tentang sarkasme. Apakah itu termasuk komunikasi atau tidak? Menurut saya pribadi, sarkasme itu bisa memiliki dua kemungkinan ya, di mana jika si penerima sarkas itu merasa, berarti itu termasuk komunikasi. Tapi kalau tidak, mungkin bisa dikatakan itu bukan, karena jelas Mbak Rauda. Ya, jelas. Lagi. Jelas. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Sudah, mungkin bisa kita tutup. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin akan dilanjutkan materi oleh Bapak dosen, Bapak Yusuf. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Mana ada? Sini dulu dong. Udah.
Ya, mungkin sambil menunggu Bapak dosennya, kita buka sesi diskusi bersama ya. Ya. Mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok kami? Nyanyi boleh nggak? Boleh, boleh. Fadil mau nge-rap. Mana? Apa ada yang mau menyapa fans? Mungkin titip salam. Titip salam. Bisa langsung disampaikan. Betul, tombol tambah suaranya mana? Ya, Biar kesorot. Dosennya mana, weh? Itu. Dosennya kok nggak kembali jawaban kami. Belum. Adel dapat salam. Yuk yang kondusif material. Pak Ada dosennya sudah datang. Gimana bilangnya? Ya Pak. Ya Pak, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin akan dilanjutkan materi oleh Bapak. Oh ya. Baik, terima kasih ya. Kita sampaikan kepada teman-teman kelompok 2. Kita berikan aplaus yang tulus. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Jadi saya tidak ada banyak catatan ya. Tetapi yang jelas materinya sudah bagus, terarah. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa yang namanya komunikasi tidak direspon ya ketika pesan itu sudah sampai, kita tahu, kemudian mereka memilih tidak menanggapi, yaitu sebetulnya adalah bentuk komunikasi itu sendiri juga, yaitu feedback mereka ya, feedback mereka itu berupa mendiamkan. Bahkan diam itu sendiri merupakan satu bentuk komunikasi. Nah, ini untuk Mas Arik tadi ya. Kemudian untuk komunikasi, proses itu ada 2. Ada yang primer, ada yang sekunder. Kedengaran nggak suara saya? Berapa? Ya, Pak. Kedengaran ya? Jadi ada yang berupa proses primer, kita menggunakan lisan kita, mereka menggunakan telinga, menggunakan gerakan tangan, tatapan mata. Tetapi ada yang prosesnya itu sekunder, kita menggunakan media. Ya, contohnya adalah seperti kita sekarang ini, kita menggunakan media berupa Zoom untuk menghilangkan kendala jarak. Ini. Nah, untuk penggunaan media yang lain, itu pertimbangannya setidaknya ada 5. Yang pertama tadi terkait dengan jarak, misalkan adalah menggunakan pesawat telepon, telegraf itu untuk mengatasi jarak. Kemudian alasan orang menggunakan proses komunikasi sekunder itu adalah karena kerahasiaan. Jadi kalau kita langsung ngomong gitu, akan semua orang tahu. Tetapi kemudian kita membuat tulisan, kita membuat nota atau memo, kita berikan. Sehingga hanya orang tertentu yang menerimanya. Nah, di era digital ini kita mengenal yang namanya password, mengenal yang namanya OTP ya, untuk melakukan verifikasi. Nah, itu menggunakan media untuk apa? Untuk menjamin kerahasiaan atau keamanan. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan jangkauan. Nah, kita dengan Zoom ini katakanlah hanya 100, tetapi bisa juga untuk yang 1000 dan seterusnya. Kalau dipancarkan melalui televisi, ya, pesan kita akan sampai kepada jutaan orang. Ini. Jadi kita menggunakan proses komunikasi sekunder dengan menggunakan media untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Kemudian selanjutnya, yang keempat itu adalah terkait dengan kepastian hukum. Ya, ketika kita hanya ngomong saja, tidak ada hitam di atas putih, nah maka kekuatan hukumnya berbeda. Ketika zaman dulu ya orang itu ingin menikah cukup dengan akad nikah saja, tanpa ada sesuatu yang tertulis. Tapi sekarang ada buku nikah. Nah itu menjadi selain dokumen otentik, dia juga menjadi media untuk menyampaikan pesan kepada nanti lembaga-lembaga yang terkait untuk memastikan status perkawinan mereka. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah kekayaan konten. Kita ingin bisa menyampaikan teks, menyampaikan audio, menyampaikan video, ya,
itu hanya bisa dengan media tertentu. Dulu sebelum era smartphone ya orang hanya bisa berkirim teks saja. Tetapi sekarang kita bisa berkirim teks, berkirim audio, foto, dan juga audio. Bahkan nanti di era metaverse, ya kita bisa masuk ya secara maya di dalam environment yang telah kita create bersama-sama. Nah, itu alasan kita kenapa perlu untuk menggunakan proses komunikasi yang sekunder ini. Baik teman-teman, saya kira untuk pertemuan kita malam ini bisa kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insya Allah besok di hari Selasa kita akan bertemu kembali secara offline. Ya. Kemudian jangan lupa untuk presensi di My Class. Baik teman-teman, kita cukupkan sekian ya. Baik, Pak. Ya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali. Ya, saya N ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, kita maghrib tadi teh. Jangan Orang yang Cara kasih mati nih.